sekarang apakah Teh Ega sudah siap untuk melaksanakan sesi konseling? Iya, maaf. Insya Allah aku udah siap. Oke, siap. Kita mulai aja ya, Teh Ega. Sebelumnya mungkin konseling ini akan dilaksanakan selama 15 menit gitu ya, Teh Ega ya. Siap. Sekarang Teh Ega boleh menceritakan permasalahan yang sedang Teh Ega hadapi sekarang ini. Mangga Teh Ega. Sebelumnya terima kasih Teh Susan udah meluangkan waktu buat mendengarkan cerita aku. Jadi kebetulan karena aku udah resign kan dari sekolah yang lama, jadi aku kan di kuliah sekarang waktunya PPL. Nah jadi aku harus cari sekolah baru untuk aku PPL kan, nggak bisa di sekolah yang lama karena jauh juga. Nah, alhamdulillah aku udah dapat nih buat tempat PPL di dekat tempat tinggal aku sekarang, nggak begitu jauh gitu. Nah, awal-awal sih alhamdulillah semua alur untuk PPL aku tuh lancar semuanya gitu, mulai dari perizinan dan lain-lain. Nah, tapi akhir-akhir ini aku teh bingung soalnya guru pamong aku itu sulit untuk aku ajak berkomunikasi. Jadi aku sulit komunikasi dengan guru pamong. Nah, terkait masalah jadwal aku. Kan aku kalau ke sekolah tuh sesuai sama jadwal yang dikasih sama guru pamong aku. Jadi tidak seperti guru-guru yang lain yang datang jam 7 terus pulang setelah anak pulang sekolah dan harus tiap hari. Tapi aku datang sesuai sama jadwal aku ngajar aja. Nah, dan itu tuh dikasih sama guru pamong aku tiap minggunya. Nah, untuk minggu ini jadwalnya itu aku belum dikasih sama sekali gitu kan. Untuk minggu depan juga belum ada kepastian juga gitu kan. Nah, aku udah WA untuk yang minggu ini kemarin dua kali aku WA tapi sama beliau hanya di read gitu. Nah, tapi aku bingung kalau aku WA lagi, aku takut ngeganggu gitu loh, takutnya beliau lagi sibuk, terus takutnya nggak enak aja, kayak nanya mulu gitu kan, takutnya nanti beliau nggak enak kayak kenapa sih ini nanya mulu gitu anak PPL kayak gitu, aku takut gitu kan. Tapi sementara aku bingung soalnya PPL aku waktunya tinggal minggu depan kan, sementara tugas-tugas yang PPL aku tuh belum selesai semua gitu, jadi waktunya mepet tapi akunya nggak enak gitu. Nah, menurut Teteh kayak gimana ya? Oke, jadi permasalahan Teh Ega itu Teh Ega pada awalnya kegiatan PPL-nya lancar. Nah, terus kemudian untuk 1 minggu ini Teh Ega belum mendapatkan jadwal PPL yang diberikan pamong ya guru pamong, dan guru pamongnya tidak bisa dihubungi seperti itu. Jadi Teh Ega kebingungan gitu ya Teh Ega ya, betul. Betul Teh. Nah, oke, baik. Saya sangat paham sekali apa yang Teh Ega rasakan. Pasti di satu sisi Teh Ega dituntut untuk melaksanakan tugas PPL karena sudah mendekati jadwal deadline gitu ya Teh Ega ya. Iya, Tapi betul. di sisi lain Teh Ega mungkin ada rasa canggung, takut salah, takut tidak sopan terhadap guru pamongnya itu tersendiri ya, kalau misalnya sering atau terlalu intens menghubungi gitu via WA gitu ya Teh Ega ya. Iya Teh, Nah, betul. oke. Untuk saat ini komunikasi yang Teh Ega laksanakan sejauh ini hanya melalui WA atau bagaimana Teh Ega? Sejauh ini sih aku baru WA aja sih, karena aku merasa menurut pikiran aku yang aku nggak tahu nih benar atau salah juga. Aku takut kalau aku nelpon tuh kayak ganggu, takut ngeganggu kesibukan beliau, jadi aku hanya WA gitu. Jadi aku juga belum ngedatengin beliau ke sekolah, jadi aku baru WA aja sejauh ini komunikasi aku. Jadi belum yang lain. Sebelumnya Teh Ega sudah misalnya
komunikasi dengan mungkin ada teman Teh Ega yang PPL juga di sana menanyakan kabar guru pamong Teh Ega, barangkali mungkin ini barangkali ya mungkin pamongnya Teh Ega itu lagi sakit sehingga sulit untuk dihubungi, atau mungkin sedang ada kegiatan yang lain yang apa ya, yang memerlukan waktu gitu sehingga kadang-kadang lupa untuk membalas WA seperti itu, atau mungkin Teh Ega datang langsung ke sekolah kayak gitu. Nah, sudah melakukan itu atau tidak? Kalau untuk menghubungi yang lain, kebetulan karena aku PPL di sana sendiri, nggak ada teman yang lain, jadi aku nggak bisa ngehubungin teman yang lain buat nanyain kabar itu gitu. Jadi komunikasi aku masih satu arah sama guru pamong aku aja. Sebenarnya aku punya nomor kepala sekolahnya, cuman aku lebih merasa nggak enak lagi kalau nge-WA atasan beliau gitu kan. Takutnya nanti kalau beliau ditegur sama kepala sekolahnya malah jadinya apa gimana gitu. Jadi aku belum menghubungin siapa-siapa gitu. Dan aku juga belum ke sekolah. Takutnya kalau aku ke sekolah nanti tiba-tiba aku ke sekolah kayak aku takut dianggap nggak sopan gitu, tiba-tiba datang sekolah kayak ngejar-ngejar mulu gitu loh. Aku takut sebagai anak PPL kan. baru aku takut Betul. gitu. Ya, banyak ragunya gitu ya, karena Ya, takut tidak sopan mungkin ya yang dirasakan Teh Ega ya. betul. Mungkin nggak kalau misalnya kayak gini, Teh Ega pergi ke sekolah, tapi sebelumnya Teh Ega memberikan kabar terlebih dahulu. Jadi di WA ataupun telepon gitu ngasih tahu ke guru pamong bahwa Teh Ega akan pergi ke sekolah gitu. Kalau Jadi masalah nanti mau dibales atau mau dibaca atau gimana, yang penting Teh Ega sudah berkomunikasi, sudah menyampaikan bahwa Teh Ega akan pergi ke sekolah gitu. Soalnya kalau misalnya Teh Ega menunggu balasan aja, sementara Teh Ega juga dituntut untuk melaksanakan tugas PPL dengan jadwal deadline yang harus segera dilaksanakan, nggak mungkin dong kita hanya menunggu saja ya Teh Ega. Jadi Teh Ega harus ada langkah maju ke depan nih gitu. Ya, jadi saran saya, bebek Teh Ega mungkin pergi ke sekolah, tapi sebelum komunikasi terlebih dahulu gitu. Memberi kabar dulu ke guru pamongnya Teh Ega kayak gitu. Aku sempat kepikiran kayak gitu sih, tapi menurut Teteh kira-kira aku maksudnya aku sopan kan ya kalau misalnya aku udah ngehubungin beliau dulu, terus misalnya baru aku ke sekolah gitu. Jadi aku kemarin seminggu ini aku WA diri aja nih misalnya nggak ada kabar, terus tiba-tiba aku WA beliau buat ke sekolah, terus aku datang ke sekolah, itu maksudnya bukan hal yang tidak sopan kan. Maksud hal yang wajar kan gitu. Iya, betul-betul. Ya, mungkin karena Teh Eganya ngerasa ragu-ragu ya, takut gitu ya. Makanya Teh Ega takut salah langkah gitu ya. Nah, seperti kata saya tadi, yang penting Teh Eganya sudah memberitahu terlebih dahulu, udah ada komunikasi terlebih dahulu dengan guru pamongnya melalui WA gitu, ngasih kabar bahwa Teh Ega akan pergi ke sekolah. Seperti itu. Jadi kan kita nggak tahu nih ya, barangkali mungkin kayak tadi saya bilang, barangkali ternyata guru pamongnya Teh Ega itu sedang sakit, Iya, benar-benar. sehingga kesulitan untuk berkomunikasi, betul ya. Nah, tapi kalau misalnya Teh Ega pergi ke sekolah, kan Teh Ega bisa tahu keadaannya atau kondisi di sekolah itu seperti apa tentang guru pamongnya Teh Ega, kayak gitu. Nah, menurut Teh Ega sekarang nyamannya Teh Ega tuh kayak gimana setelah saya kasih tahu, saya kasih apa ya, saran gitu ya, mungkin ya lebih ke saran. Teh Ega nyamannya kayak gimana nih? Dari awal sebenarnya aku pengennya datang sih ke sekolah, tapi karena aku tadi ragu-ragu dan mungkin banyak pikiran negatif juga ya, jadinya aku karena aku takut datang ke sekolah dianggapnya kayak nggak sopan, kayak ini kenapa sih ngejar-ngejar mulu gitu kan, sementara beliau lagi sibuk, apa namanya, takutnya. Jadi setelah konseling ini kayaknya apa aku akan ngejalanin itu deh gitu kan. Soalnya kata teteh kan yang penting sebelumnya ngehubungin dulu. Nah, aku nggak kepikiran buat ngehubungin beliau dulu gitu. Kalau aku mau ke sekolah tadinya, aku datang aja ke sekolah gitu. Mungkin kalau aku datang aja ke sekolah mungkin agak nggak sopan kali ya. Jadi insya Allah
kalau aku kayaknya bakalan karena besok mungkin di sekolah juga libur hari Sabtu, jadi aku kayaknya Minggu mau nge-WA beliau buat izin datang ke sekolah hari Senin. Nah, jadi hari Senin aku insya Allah datang ke sekolah sesuai dengan sarannya Teteh tadi. Kayak aku lebih yakin gitu sekarang. Ya, alhamdulillah. Jadi permasalahannya sekarang sudah terselesaikan ya, Teh Ega? Alhamdulillah, makasih. Bagaimana perasaan Teh Ega? Sekarang aku lebih yakin sih, soalnya tadi aku lebih banyak ragu-ragunya kan, kayak mau WA lagi takut, apa datang ke sekolah lagi kayak takut gitu kan, takutnya kayak ini anak PPL nih WA mulu, datang-datang mulu gitu, nggak bisa nunggu, takutnya kayak gitu. Tapi setelah cerita, karena aku juga nggak mungkin terlalu lama nunggu, jadi aku lebih yakin aja sih gitu, nggak ragu-ragu. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Mungkin kalau sudah permasalahannya terselesaikan, kita bisa tutup sesi konseling hari ini ya, Teh Ega. Siap. Ya, Teh Ega, mudah-mudahan Teh Ega selalu sehat. Dan saya berpesan, ada kalanya kita harus selalu berpikir positif ya, jangan hanya mikirin yang negatifnya saja gitu tanpa kita berbuat sesuatu gitu. Jadi harus positif, selalu berpikir positif dan lihat faktanya gimana ya, kita harus cari tahu gitu. Oke Teh Ega ya, terima kasih sudah mau melaksanakan sesi konseling. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Teh Ega. Dan mungkin kalau misalnya Teh Ega mau melaksanakan konseling lagi, kita bisa jadwalkan di lain waktu ya Teh Ega ya. Siap. Oke, untuk kali ini saya tutup saja Teh Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Susan atas waktunya.